Oke, selanjutnya adalah update. Update itu mengedit, kira-kira seperti itu. Nah, kita masukkan di dalam view ya, kita sisipkan sintak yang bergaris yang tebal di sini, kita copy di antara th dan tutup tr. Di dalam view, di sini kita agama ya, di sini th kita sisipkan di sini. Paste, belum selesai. Kita kembali ke modul, terus ada lagi nih td ini, itu adalah setelah variabel a agama. Berarti di dalam sini setelah ini, setelah td kita enter, terus kita paste. Nah, ini kira-kira ini sekalian nanti ada edit dan hapus. Kita simpan, terus kita refresh di dalam view-nya. Nah, di sini aksinya sudah tampil link edit dan link hapus. Nah, untuk formnya atau scriptnya itu adalah kita buat file baru namanya edit.php. Kita copy, kita new file, paste di sini sudah benar, kita simpan dengan nama edit.php. Save as tab-nya adalah all tabs. Sini kita save, terus selanjutnya adalah update. Kita file baru, new file, kita paste, kita simpan dengan nama update.php. Save as tab-nya all tabs, kita simpan. Oke, kita jelaskan satu-satu di dalam modul tadi. Nah, update di sini adalah kita buat kolom baru namanya aksi. Di dalam sini aksi ya, aksi, terus isinya adalah td. Di sini itu adalah edit dan hapus. Edit dan hapus ini adalah link berbeda. Edit di sini berasumsi bahwa filenya adalah edit.php, tanda tanya id sama dengan variabel a, id pegawai. Kalau kita lihat sintaknya di dalam view, nah di sini, jadi edit di sini adalah link menghubungkan file edit.php yang mana tanda tanya itu yang mana id-nya itu adalah isinya adalah variabel a, id pegawai. A, variabel id pegawai mengasumsikan bahwa a di sini adalah array-nya, fetch array-nya ya, looping-nya tadi. Id pegawai adalah field, nama field. Kenapa id pegawai? Karena kembali lagi, ketika kita mengedit sesuatu itu pastikan bahwa parameter kuncinya adalah primary key. Primary key-nya kebetulan adalah id pegawai. Terus selanjutnya adalah hapus. Hapus kita mengacu ke hapus.php, sama ya, dengan id-nya adalah variabel id pegawai. Jadi untuk edit dan hapus itu harus ada parameter penyambungnya. Pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada? Jadi ketika kita edit dengan tidak ada parameter primary key-nya, berarti kita akan mengedit semua data. Sama seperti hapus, ketika hapus tidak ada parameter primary key, itu berarti kita akan menghapus semuanya, mengeksekusi penghapusan semuanya. Nah, ini perlu diingat, perlu dipahami. Ketika kita mengedit dan menghapus itu harus ada parameter id pegawai. Beda dengan penambahan.
Kalau penambahan tidak perlu, karena ketika menambah itu akan menyesuaikan tanpa perlu melihat primary, karena primary belum terbentuk di dalam record. Nah, edit di sini akan mengacu ke file edit.php yang barusan kita buat. Nah, di sini include koneksi ya, kembali lagi karena kita menggunakan koneksi MySQL, kita harus menyertakan include koneksi.php lagi. Terus kita buat variabel ID. Variabel ID di sini adalah get ID. Pertanyaannya, get ID ini mengacu kemana? Mengacu ke view tadi, ke file view. Di sini ID. Jadi ingat, ketika tidak menggunakan action post berarti diasumsikan bahwa dia menggunakan get. Jadi di sini ya get. Jadi dia otomatis menjadi fungsi get. Itu nanti tergantung datanya yang kita pilih yang mana, ID. Terus kita buat variabel baru namanya variabel edit. Isinya adalah MySQL fetch array. Nah, fetch array ini bisa langsung digabung dengan MySQL query. Isinya adalah select bintang from pegawai. Jadi menyeleksi semua data dari tabel pegawai. Di mana di sini? Nah, ini bedanya. Di mana ID pegawai, field ID pegawai adalah variabel ID. Variabel ID mengacu pada get ID. Jadi kalau kita lihat di sini itu berarti mengacu ke data ini. Kalau ada dua berarti mengacu ke data yang kedua dan seterusnya. Itu logika untuk edit. Terus kita print ya, form edit data pegawai. Terus selanjutnya adalah form method post. Nah, kita buat form baru dengan metode post. X-nya adalah update yang mengacu ke file yang nanti kita bahas. Nah, untuk edit hampir sama, perbedaannya di sini. Jadi ada namanya input tipe hidden. Input tipe hidden itu adalah input tipe atau input type yang dimana dia tidak ditampilkan, tetapi disertakan. Jadi semacam disisipkan. Hidden ya. Jadi ada tapi tidak ditampilkan. Dengan name-nya adalah ID, value-nya adalah variabel ID. Value-nya ini ya, get ID dari form tadi, dari view.php. Terus buat tabel, kalau kita sebelum masuk ini sekalian saya jelaskan, ketika klik edit di sini ya. Nah, di dalam edit di sini akan muncul form. Saya kecilkan form di sini. Jadi ketika tadi edit get ID tadi, ID itu ini kalau di dalam URL ID sama dengan 1 itu mengacu pada ID pegawai karena menggunakan get, jadi akan muncul di dalam URL-nya atau alamatnya. Nah, terus selanjutnya adalah nama karyawan di sini ya. Input tipe teks, name-nya adalah nama. Terus value isinya adalah variabel edit mengacu ke array ini. Karena datanya cuma satu yang ditampilkan, jadi tidak perlu looping. Edit adalah nama, berarti di dalam field nama isinya. Jadi akan muncul isinya atau value-nya adalah Zaki. Ini untuk karyawan, nama karyawan. Terus jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita menggunakan if. If di sini variabel edit mengacu ke array di sini ya. Query jenis kelamin, jika jenis field jenis kelaminnya adalah laki-laki di sini ya. Laki-laki, kembali lagi ke database, kita structure di sini laki-laki karena enum tadi pilihan yang sudah kita tentukan di awal. Jika jenis kelaminnya laki-laki, maka akan ditampilkan echo di sini. Variabel input tipe radio, input type radio, name-nya jenis kelamin sama ya, value-nya laki-laki hampir sama dengan tambah. Bedanya adalah
checked, yaitu adalah dicek atau dicentang atau dicek. Jadi dia akan, kalau lihat di formnya, dia akan disorot. Jadi kalau memang laki-laki dia disorot. Else, jika tidak, yang disorot adalah perempuan. Ceknya nanti kita coba. Terus selanjutnya variabel alamat sama seperti nama, alamat, nomor telepon sama. Jadi name, alamat, value-nya di sini disesuaikan dengan nama field. Berarti variabel edit, alamat, variabel edit, nomor telepon. Alamat isinya ya nomor telepon. Nah, yang terakhir adalah agama. Agama di sini kita buat kondisi lagi. If variable edit agama is jika field agama itu adalah Islam, maka akan muncul option. Sebelumnya di select dulu ya, kita buat select karena combo box. Value Islam selected, jadi akan terselect, jadi dia otomatis akan terselect atau terpilih di kategori Islam, yang lain tidak ada selected. Terus else if, nah untuk kondisi ini menyesuaikan dengan value-nya. Ini value-nya semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6, yang terakhir berarti nanti 7, ada 7 kondisi. If 1, else if 2, else if 3, else if 4, else if 5, else if 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau mungkin ini ada yang salah, harusnya 7. Oke, kita tambahkan ini. Ini tidak ada di modul, jadi mohon diperhatikan, nanti Anda tambahkan sendiri. Ganti baris, kita paste. Agamanya adalah Konghucu, Konghucu, isinya adalah Konghucu. Terus selected di sini kita cut saja, kita selectednya di Konghucu, kita paste di sini. Nah, kita jelaskan. If Islam, maka selectednya Islam. Kristen, selectednya adalah Kristen. Katolik, maka Katolik selected. Hindu, Hindunya selected. Buddha, Buddhanya selected di sini ya. Konghucu, Konghucunya selected. Nah, tadi saya bilang ketika value ada 6, berarti else, if else-nya ada 7 totalnya ya. Else, jika tidak kesemuanya ini, berarti kita buat variabel atau kita menampilkan tidak ada yang terselect atau tidak ada yang terpilih. Jadi sama seperti tambah option value 0, tidak ada selected, tidak ada selected, tidak ada selected, dan seterusnya. Terus selanjutnya adalah tutup select, tutup td, dan tutup tr. Terus yang terakhir adalah input tipe submit value edit. Kita simpan karena ada perubahan di dalam Konghucu tadi ya, kita simpan. Nah, pertanyaannya formnya ini mengacu kemana? Ke update.php. Berarti actionnya ini akan diarahkan ke dalam file update.php. Di dalam update.php kita deklarasikan sama seperti yang di insert. Kalau kita lihat perbedaannya adalah di ID, jadi variabel post ID. Nah, pertanyaan kenapa nggak get? Nah, ini mengacu ke di dalam edit itu ada namanya input tipe hidden di sini. Input tipe hidden di sini name-nya adalah ID, value-nya adalah variabel ID. Jadi sudah tidak menjadi get lagi, tapi sudah menjadi post. Makanya di dalam file update.php itu dia menggunakan variabel post ID. Terus masuk ke variabel update. Variabel update itu adalah MySQL query, maka akan mengeksekusi file yang ada di dalam script yang ada di dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu adalah ini sintaks SQL ya.
Jadi untuk update atau untuk perubahan, update pegawai nama tabelnya, set nama. Nah, ini mengacu ke field ID. Ingat, jangan sampai salah. Ketika salah nanti akan gagal. Nama berarti field nama itu adalah variabel nm dari form tadi ya. Jenis kelamin sudah oke, alamat sudah oke, nomor telepon ini yang tadi salah sudah oke, agama sudah oke. Where ID pegawai sama dengan variabel ID. Jadi yang diupdate yang ada where-nya di sini. Jadi sintak update kembali lagi. Jika tidak ada where berarti semua akan dirubah dengan perintah ini. Jadi satu form itu bisa seumpama datanya ada 10 dengan tanpa where berarti semua data akan berganti dengan ini semua. Makanya where di sini sangat krusial, sangat riskan. Jadi harus disesuaikan. Where di sini tidak harus menggunakan yang primary. Ini kenapa saya contoh primary, karena kita bisa baru menggunakan satu tabel. Kalau bisa kita sudah manipulasi beberapa tabel, kemungkinan where-nya di sini tidak hanya satu field, bisa jadi banyak. Terus kita kondisikan if variable update. Jika variable update bernilai benar sama seperti tadi ya, data berhasil diupdate. Jika tidak, else data gagal diupdate. Oke, kita jalankan sintaknya. Kita refresh dulu ya. Kita refresh, kita ganti Zaki Abdillah, atau kita ganti aja biar jenis kelaminnya beda. Seumpama nama karyawannya Putri, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya seumpama Pekalongan, nomor teleponnya kita ganti 08555577779888. Namanya seumpama kita ganti Hindu seumpama. Kita edit. Nah, data berhasil diupdate, berarti sukses. Kita kembali ke view. Nah, sudah ganti nih, Putri perempuan Pekalongan, nomor teleponnya tadi agamanya Hindu. Ketika kita edit sudah sesuai, Putri perempuan Pekalongan, ini nomor teleponnya agama Hindu. Kita ganti semua, kembalikan agamanya Islam. Kita edit, data berhasil diupdate, kembali ke view, sudah menjadi Islam. Ini untuk edit, jadi sudah selesai untuk edit. Yang penting di dalam edit itu poin-poinnya tadi. Yang pertama itu adalah di dalam form itu ada input tipe hidden, di mana yang input tipe hidden ini kalau kita eksekusi di dalam edit itu menjadi where. Ingat, krusial di dalam update itu adalah where. Jika tidak ada where berarti semua data 10 akan diupdate dengan data yang barusan kita kerjakan. Ini untuk edit. Oke, fungsi terakhir adalah hapus. Yang tadi sudah edit, ini update. Yang terakhir adalah delete. Kita langsung saja kita copy sintaknya, scriptnya, kita buat file baru, kita paste dengan nama, kita simpan dengan nama hapus.php. Save as tab-nya adalah alt tab. Simpan. Nah, kita langsung jalankan. Kita refresh dulu ya. Kita hapus. Data Putri berhasil dihapus. Oke, kita jelaskan untuk scriptnya. Include koneksi oke, get ID tadi ya, sama seperti ID. Terus kita buat variabel hapus. Variabel hapus adalah MySQL fetch array, MySQL query, select bintang from pegawai, menyeleksi semua data dari tabel pegawai, where ID pegawai sama dengan variabel ID, sama seperti edit tadi ya. Terus kita buat variabel baru namanya variabel delete.
variabel delete adalah MySQL query. Langsung kita eksekusi. Delete from pegawai menghapus dari tabel data dari tabel pegawai, where di mana ID pegawai sama dengan variabel ID. Nah di sini, jadi ketika tidak ada where berarti semua data akan dihapus. Ini harus hati-hati. Terus if delete, variabel delete-nya benar, maka akan memunculkan data variabel hapus nama mengacu ke sini ya, variabel namanya tadi ini Putri berhasil dihapus. Terus kembali ke view ini. Jika tidak, jika salah berarti data nama, berarti data Putri gagal dihapus. Itu kita coba kembali ke view, kita lihat. Nah, data sudah kosong. Nah, untuk kita coba apakah ini bisa data 2, data 3 dan seterusnya bisa atau tidak. Apakah ini scriptnya benar atau tidak, kita contohkan 2 saja. Semua di sini Zaki, laki-laki, Semarang 081234556, agama Islam, simpan, data berhasil disimpan, kembali ke view, muncul, kita tambahkan lagi data baru, Soma Putri perempuan, alamatnya Pekalongan 0855667788, agamanya Islam sama, kita simpan, data berhasil disimpan, kembali ke view. Nah, sudah ada data 2. Nah, pertanyaan bagaimana kita mengedit Putri? Kita coba edit Putri. Semua di sini Putrinya Putri 2 semua. Terus agamanya semua Kristen Katolik. Kita edit, data berhasil diupdate, kembali ke view. Nah, di sini yang mengganti hanya sini saja, Katolik. Ingat ya, kondisi where. Terus ketika kita hapus, karena ada where, data Putri 2 berhasil dihapus, kembali ke view, sudah muncul 1. Oke, itu saja penjelasan saya untuk CRUD di satu tabel. Nanti kedepannya kita coba untuk bisa terkoneksi dengan 2 tabel di satu form untuk lanjutannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.